warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendra, CKP Angkatan 9 SMK Negeri 2 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Liza Indriani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Painan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Liza? Alhamdulillah, baik Pak Hen. Hari ini kita akan mengadakan percakapan supervisi, di mana tahapan supervisi yang akan kita lalui yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pra-observasi adalah persiapan sebelum pembelajaran di kelas, sedangkan observasi adalah pada saat pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Yang ketiga adalah pasca observasi, itu adalah kegiatan setelah pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Hari ini kita akan mengadakan tahapan yang pertama, yaitunya pra-observasi, ya Bu Liza. Ini kita lakukan sebelum melakukan supervisi di kelas pada saat pembelajaran. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya bukan menggurui Ibu, tetapi menggali potensi yang ada dalam diri Ibu. Kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu nantinya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi yang akan Ibu ajarkan? Siswa mampu menemukan makna tersurat dan tersirat dari teks hikayat yang dibaca. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi yang akan Ibu ajarkan? Baiklah Pak, yang pertama tujuan saya agar siswa mampu menemukan makna tersirat dan tersurat dari teks hikayat yang dibaca. Dan tersurat. Jadi Ibu pertama Ibu anak mampu menemukan makna tersirat dan tersurat. Nah, yang kedua? Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang dibaca. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama adalah siswa mampu menemukan makna tersirat dan tersurat. Iya. Yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan nilai yang ada terkandung dalamnya. Iya. Terus pertanyaan yang kedua adalah apa pengembangan yang akan Ibu capai dari pembelajaran ini? Pengembangan yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat belajar dengan aktif. Yeah. Kemudian agar siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya, Pak. Kemudian kegiatan pembelajaran ini agar mencerminkan diferensiasi konten, kemudian adanya proses dan produk. Begitu. Yang ketiga adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model dan metode pembelajaran. Ya, yang pertama strateginya saya melakukan observasi terhadap sikap dan perilaku siswa. Kemudian yang kedua, strategi saya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan membagi siswa berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian ada 3 kelompok dibedakan dengan gaya belajar. Yang pertama kinestetik, visualnya dan audio, agar mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Ibu membagi siswa tersebut dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar, yaitu kinestetik, visual dan audio. Model dan metode yang Ibu gunakan? Modelnya discovery learning yang pertama. Kemudian metodenya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Gitu. Bagaimana media yang Ibu terapkan di dalam kelas? LKPD, Pak, lembaran kegiatan pendidik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Di hari Rabu jam 7.30 sampai jam 9, Pak. Ya.
hari Rabu jam 7.30 sampai jam 9. Jadi di hari Rabu saya akan masuk ke kelas ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan pengembangan yang akan ibu capai. Setelah melakukan kegiatan supervisi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adanya gambaran media apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian agar anak menjadi aktif, bisa aktif, kemudian dapat menggali minat siswa atau anak, kemudian dapat kita lihat dalam kegiatan kelompok nantinya. Akan kita lihat dalam kegiatan. Berarti ibu sudah mempersiapkan dari sekarang ya, Tizan? Iya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah bersedia berbincang-bincang pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya, Bu Liza. Ya, siap Pak. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi nantinya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Liza. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Ya, besok ada keluar izinnya. Nabil, Niko, Pandu. Dan kita yang pertama, siswa mampu menemukan makna tersurat dan tersirat dari cerita teks hikayat. Teks hikayat ini kemarin sudah kita lihat. Teks hikayat tentang apa? Kerajaan, bangsawan, apa lagi? Sudah dengar? Menemukan makna tersirat atau tersurat itu apa? Makna tersirat atau makna tersurat bagaimana? Bagaimana cara kita menemukannya? Tersirat secara lisan. Secara lisan. Tersurat dan tertulis. Secara tertulis. Dan ada teks hikayat yang akan diberikan. Kamu harus bisa menemukannya dengan jalan membaca dulu. Membaca baru kita temukan apa makna tersirat dari unsur-unsur yang membangun karya sastra itu kan, cerita hikayat itu. Ya. Apa ada amanah? Amanah tuh. Amanah. Dari amanah inilah kita akan bisa menemukan makna tersirat atau makna tersurat dari teks hikayat yang akan kita baca nanti, yang akan kamu lihat, yang akan kamu temukan nanti ya. Dari sini kita lihat, bisa kita rasakan setelah membacanya. Dan setelah mana apa lagi? Latar belakang apa kemarin? Sudut pandang yang terakhir kita letakkan. Apa lagi? Sudut pandang atau sudut pandang. Ini satu lagi apa? Latar belakang ya, latar atau setting istilah utamanya. Tempat. Atau Tempat. di mana dan tingkat produk.
kita baca teks Saidan dan Ikan kodak videonya. Yang pertama, dua, tiga. Siapa yang bisa membacakan? Siapa yang bisa? Si Abdurrahman. Seorang ratu yang sakti Mendravina sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Marun. Dia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam dia bersemedi di batu karang. Di antara percikan buih, debu, ombak, angin, gelombang dan badai depan. Dia memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan Pulau merupakan menjadi tempat bermukim bagi anak keturunannya. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa berwujud dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Marun diserang mendadak itu. Ikan itu berlanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang hilang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung. Ikan-ikan itu mereka yang panjang dan tajam. Seakan prajurit siap mengukur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu tergelincir jatuh persis saat Datu Marun membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semeku? Ikan apa kamu? Dua. Siapa? Coba sebutkan apa? Ada berapa? Siapa? Pertama. Ini tangan. Dan ada berapa? Ada berapa tokohnya? Tokoh tahu kan? Ada berapa dalam cerita itu? Ada berapa tadi? Ada 5. Siapa yang tahu ada berapa tokoh dalam saksi saya dan Kodak? 3. Siapa? Coba sebutkan novel. Hatta. Datu Marun. Hatta ada? Datu Marun. Siapa lagi? Saidan. Saidan ya juga. Saidan dan ikan kodak. Jadi berapa tokohnya? 3 atau 4? Berapa? 4. Hatta, Datu Marun, Saidan dan ikan kodak. Ikan kodak itu masuk. Di pulau itu yang makmur, Datu Marun senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya. Jadi akhirnya apa? Akhir dari cerita ini apakah tercapai? Tercapai. Impian siapa yang tercapai? Datu Marun. Datu Marun. Sudah, sekarang kita lihat dari segi makna tersirat apa yang kamu rasakan? Makna tersirat. Ya, makna tersirat atau tersirat dari cerita tadi. Apa? Dari kehidupan, kalau kita lihat dari kehidupan apa yang ada dalam cerita itu? Kita harus memenuhi janji kita yang telah kita buat. Memenuhi janji. Berarti janji itu berupa utang yang harus dibayar. Apalagi itu nampak tersurat atau
Tersirat. Tersirat. Tapi ada dalam cerita kan? Ada. Jadi kalau kita berjanji harus ditepati. Baca. Antum kan Bravo. Kamu terjatuh. Hai ikan, apa maksud menangis kemarin itu? Ikan apa kamu? Aku ikan toda, raja ikan toda yang menguasai perairan ini. Temadimu membuat lautan bergolaran. Kami terus dan akan memutuskan untuk menyerangmu. Bagaimana ekspresi kamu? Lahirkan. Tapi engkau memang sakti. Datuk Mabruk, aku takut katanya. Mengapa? Jadi itu rakyatmu. Ya, Datuk. Setelah itu dia akan berjanji kalau nanti bagaimana bisa mengobati lukanya. Apa janji Kantoda? Ada perjalanan kita dengan Agil untuk tampil walaupun kita baru belajar untuk bersiaga dengan menampilkan cerita hikayat tentang Saijan dan ikan toda, tapi masih banyak yang harus kamu pahami, yang harus kamu pelajari, bahwa kalau kita akan menampilkan sebuah cerita hikayat, tentu dengan ekspresi penjiwaan kita, kemudian dialognya harus kita kuasai. Karena kalau kita dalam menampilkan tidak menguasai dialog, alamnya tidak akan lancar. Dan siapa yang berdialog, tentunya bagaimana dialognya, kemudian dantungnya bagaimana gaya dia, tentu harus kamu kuasai. Ekspresi kamu juga. Kalau yang tadi berikan hapus karena kamu sudah bisa menampilkan, sudah berani tampil ke depan. Nanti kita perbaiki, masih ada yang harus kita perbaiki, kita perbaiki bersama. Dan makna tersirat itu makna yang ada tapi dia tidak nampak. Kalau makna tersirat dia ada dituliskan di dalam teksnya. Apa contohnya tadi makna tersirat dari ikan toda ini, Saijan ini? Dia tidak berjanji, Bu. Janji itu harus dibayar, dipenuhi. Udah sampai di sini. Ibu sudahi dulu materi kita tentang cerita hikayat dengan tujuan pembelajaran kita memahami atau menemukan makna tersurat dan tersirat. Sudah kita temukan makna tersurat dan tersirat dari cerita hikayat Saijan dan ikan toda, bahwa sebuah janji itu harus ditepati dan janji itu tidak harus dilanggar karena orang sudah membantu dan menolong kita. Dan bisa dipahami. Sekian kita sudahi dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 2 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan saya, Bu Liza Inggriani, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga didampingi oleh Bu Zurmiyanti sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum Bu Mimi dan Bu Liza, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Di percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Liza terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana
proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu Liza terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Ya, karena belum terbiasa, mungkin awalnya saya merasa agak tegang dan grogi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu baik. Alhamdulillah ya Bu, bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dalam langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran seperti modul, kemudian menyiapkan media dan sumber pembelajaran, kemudian media pembelajarannya itu seperti IKPD, kemudian buku teks pembelajaran, slide yang masih acak, dan video pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, siswa dapat belajar dengan aktif dan percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Serta kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Begitu Pak. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan keaktifan dan percaya diri siswa, serta pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai ya Bu, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, contohnya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Baik, berarti masih ada siswa yang kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau diskusi atau kerja kelompok. Mungkin hanya mengandalkan teman saja atau seperti itu ya Bu Liza. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang harus yang bisa Ibu lakukan supaya memperbaiki kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Mungkin saya kurang teliti dalam membagi siswa. Untuk kedepannya saya akan lebih teliti dalam membagi siswa dengan memetakan sesuai kebutuhan belajarnya dan melakukan tes diagnostis awal siswa dengan gaya belajarnya. Selanjutnya juga saya tanya apa penyebab siswa yang bersangkutan tidak aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi rencana Ibu ke depannya akan lebih teliti dalam membagi siswa dengan memetakan sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan melakukan tes diagnostik awal sesuai dengan gaya belajar seperti itu Ibu Liza. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu Liza. Saya tunggu di cerita-cerita Ibu nanti. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya dalam waktu dekat ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi secepatnya sehingga semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Zulmiyanti sebagai PP untuk memberikan balik tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi, mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Liza dan Pak Hen yang telah melakukan observasi pembelajaran. Dengan ini saya sudah melihat bagaimana hasil dari observasi yang dilakukan oleh Pak Hen, dan saya melihat pembelajarannya Ibu Liza lakukan sangat bagus sekali, dan saya berharap Bu Liza juga mengimbaskan kepada teman-teman yang lain untuk pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin untuk umpan balik cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ewi atas umpan baliknya atau tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi
Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari kegiatan-kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi yang sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mimi dan Bu Liza, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.